Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min syarril anbiya wa sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan tentang tawabi marfu'at ya, dalam pembahasan isim-isim yang dibaca marfu'. Terakhir yang dibaca marfu' adalah tawabi. Mari sempat kita bahas tentang na'at. Dan empat-empatnya sudah kita bahas secara global bahwa na'at itu na'at atau sifat ya, itu tawabi yang fungsinya mensifati ya, mensifati. Tawabi yang fungsinya mensifati man'utnya atau yang disifatinya. Seperti baitun kabirun, sebuah rumah yang besar, itu na'at ya. Ya. Hadza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Ya. Itu na'at. Kalau hah? Bukan. Jamak ya. Tidak. Ya memang aslinya itu. Kemudian sifat musyabbah bismil fa'il. Sifat musyabbah bismil fa'il. Ini na'at. Jadi tawabi itu pengikut. Tawabi itu kata-kata yang mengikuti kata yang sebelumnya dalam i'rab. Kata yang sebelumnya marfu dia ikut marfu, yang sebelumnya mansub dia ikut mansub. Itu tawabi. Ada na'at. Tawabi ada 4, na'at atau sifat. Dan ada ataf, ada taukid, ada badal. Na'at atau sifat ya yang mensifati, seperti hadza baitun kabirun. Ini sebuah rumah yang besar. Maka hadza isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya Pak, isim di awal kalimat. Sebagai apa dia? Mubtada. Baitun khobarnya marfu. Khobar kan hukumnya marfu. Kabirun ini sifat atau na'at. Na'at atau sifat. Na'tun marfu'un misluhu. Marfu semisalnya dia. Semisalnya man'utnya. Ini man'ut. Man'ut atau mausuf yang disifati. Mausuf atau man'ut yang disifati. Atau mausuf. Ya, jadi na'at itu marfu' misluhu bidhammah. Kalau ataf itu tawabi yang dipisah, ya, dipisah oleh huruf ataf, kata penghubung, seperti ja'a, zaidun, wa. Ini kata penghubungnya wa bakrun. Maka ini maktuf semisalnya. Taukid itu pengikut, tawabi juga pengikut yang fungsinya untuk menegaskan yang diikutinya. Ja'a seperti ja'a rois, datang presiden itu, ar-roisu, diulang 2 kali untuk menegaskan ini betul-betul presiden itu sendiri yang datang, bukan utusannya, bukan. Atau bisa juga ja'a roisu nafsuhu, bila datang presiden itu dirinya sendiri, bukan yang lain, nafsuhu. Maka nafsu kan maktuf ke sini kan? Apa? Sama dengan ini kan? Ini marfu juga karena pengikut. Cuma fungsinya menegaskan pengikut ini. Ini semua sama-sama pengikut. Nah, badal ini substitusi, pengganti. Seperti ja'a zaidun akhu bakrin. Setelah datang Zaid, siapa Zaid itu? Akhu Bakrin, saudaranya Bakar. Siapa saudaranya Bakar? Zaid. Siapa Zaid? Saudaranya. Jadi substitusi, mengganti. Mengganti. Ini badal. Maka ja'a fi'il madi kan? Zaidun sebagai apa? Fi'il butuh fa'il. Makanya dia dibaca marfu karena fa'il, rafa. Akhu Bakrin, maka akhu di sini adalah badal.
dari Zaid. Marfu mithluhu, marfu semisal Zaid. Karena Zaid marfu, dia ikut marfu, namanya tawabi kan ikut. Marfu juga dia, karena Zaidnya marfu. Kalau seandainya ini Zaidan, ya berarti akho Bakrin. Kalau ini Zaidin, berarti akhi Bakrin. Ikut apa katanya? Maka aku badal dari Zaid, marfu seperti Zaid, tapi bukan dengan dhamma dia, marfunya dengan wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk asmaul khamsah. Abu, aku, hamu, fudu. Ini marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Ya. Wa huwa mudhaf. Bakrin, makanya dibaca Bakrin dia mudhaf ilaih, majrur. Ya, itu. Ini tawabe yang sudah kita bahas kemarin, itu naat. Baru naat. Naat ini ada naat hakiki, ada naat sababi. Naat hakiki itu ya naat sejati, naat kata sifat hakiki. Dia menjelaskan yang diikutinya. Seperti tadi itu, hadza baitun kabirun. Kata kabirun itu kan menjelaskan bait. Ini rumah yang besar. Yang besar kan memang rumah itu. Tapi kalau naat sababi itu bukan menjelaskan man'utnya, dia menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Seperti hadza Zaidun, ini Zaid, alimun abuhu. Alimun abuhu, yang alim ayahnya, bukan Zaidnya. Maka alimun di sini naat atau sifah, sifah. Tapi naat sababi, karena dia tidak menjelaskan man'utnya, tapi menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Telah datang Zaid yang alim ayahnya. Terus Abu jadi apa? Abu jadi fa'il, fa'ilnya alim. Abu ini jadi fa'il. Kok bisa? Itu kemarin yang sudah saya jelaskan, bahwa isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, afdolu, akramu, sama sifat musyabbah seperti kabirun. Ini sifat musyabbah, kata sifat ini bisa beramal seperti amalnya fi'il. Dia punya fa'il. Terus umpama ada Zaidun abuhu alimun boleh? Boleh, cuma susunannya lain. Oh, iya. Sama, hadza Zaidun abuhu alimun. Hadza Zaidun abuhu alimun, maka abuhu jadi mubtada. Zaidun tetap khabarnya hadza. Ini mubtada, Zaidun khabarnya hadza. Abuhu jadi mubtada kedua. Wa mudhaf, hanya dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Alimun apanya? Khabarnya Abu. Alimun khabarnya Abu. Ini kan jumlah apa ini? Jumlah if'iliyah apa ismiyah? Ini jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah Abu alimun fi mahalli raf'in na'at. Ini fi mahalli raf'in naatnya Zaidun. Bisa, tapi polanya berubah. Kalau ini mubtada khobar, nanti jumlah ismiyahnya menjadi naat. Kalau ini alimun abuhu, langsung alimun ini naatnya Zaid. Tapi dia ismu fa'ilin, alimun naatnya Zaid, marfu'un mithluhu, marfu' semisal Zaid. Bidhamma dhahira bi akhiri wa huwa ismu fa'ilin, sedangkan dia adalah isim fa'il, ya'malu amala fi'lihi, beramal seperti amalnya fi'ilnya dia. Itu fi'ilnya dia, fi'ilnya alimun apa? Alima ya'lamu, sama beramal seperti amalnya fi'il. Apa? Fi'il itu amalnya ya punya fa'il, fi'il itu kan punya fa'il. Maka abuhu fa'ilun, marfu' bil wawi, marfu' dengan wawu niabatan an dhamma karena dia asmaul khamsah wa huwa mudhaf, wal ha dhamir muttasil. Asmaul khamsah itu mesti mudhaf, wajib dia mudhaf. Asmaul khamsah itu huwa mudhaf, hanya dhamir muttasil mabni ala apa? Mabni ala dhammi fi mahalli
Apanya abuhu? Bukan. Tadi barusan Anda bilang. Fi mahali jarrin. Mudhafun ilaih. Ismul khamsah itu wajib mudhaf. Aku, abu, semua ismul khamsah itu pasti dia mudhaf. Ayahnya Zaid, itu kan mudhaf ilaih. Kitabnya Ustad. Fi mahali jarrin. Mudhaf ilaih itu kan harus apa? Harus jar. Maka ha ini apa? Dhamir muttasil mabni. Dhamir itu mabni. Mabni ala dhammi. Fi mahalli jarrin, tapi dia menduduki tempatnya apa? Jar sebagai mudhaf ilaihnya abu. Jadi alimun ini sifatnya Zaid, tapi sifatnya itu atau naatnya naat sababi, bukan naat hakiki, karena dia tidak menjelaskan Zaid, menjelaskan ayahnya itu yang berhubungan dengan Zaid. Jadi naat itu ada dua, ada naat hakiki, ada naat sababi. Bedanya, kalau naat hakiki itu ikut apa katanya man'utnya, ikut apa kata yang diikutinya. Contoh, ada baitun kabirun, maka dia ikut apa katanya man'utnya, mau atau mausufnya, baik dalam i'rabnya itu rofa, nasab, jernya rofa ikut rofa, baitun kabirun, baitin kabirin, baitan kabirun, atau dalam ma'rifah nakirohnya, atau dalam muzakkar muannasnya, ya kan, baitun kabirun. Kalau ini kita ganti madrasatun, itu ada tak marbuto, tanda muannas perempuan, maka madrasatun kabiratun. Dia ikut dalam muzakkar muannasnya, ikut dalam rofa nasab jernya, ikut juga dalam muzakkar muannasnya. Itu ikut juga dalam ma'rifah dan nakirohnya. Nah, ma'rifah nakiroh ini kemarin sebenarnya sudah disinggung di awal, ya. Tapi ya ma'rifah nakiroh ya, hapus ini. Ma'rifah nakiroh itu sudah disinggung. Ma'rifah itu jadi kitabun. Ini kan a book, sebuah buku. Kalau Alkitab ada alnya, itu the book, buku itu. The book, buku itu. Ya, ini nakiro, ini ma'rifah. Nakiro itu tidak tentu, sebuah buku, terserah buku apa. Tapi kalau si pembicara bilang khudz, ambillah Alkitab, kitab itu berarti ada yang dimaksud. Itu berarti ma'rifah, definite. Ya. Kalau ini indefinite, paham ya? Nah, ma'rifah nakirah itu dibagi di situ. Apa ma'rifah itu? Ma'rifah itu dhamir, alam itu di pembahasannya naat yang di jurumiyah itu dhamir, alam, terus isim mubham. Ya. Isim mubham itu baik itu isim isyarah maupun isim mausul. Terus isim yang ada alif lam. Terus isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari. Jadi isim itu ada ma'rifah, isim ya, itu ada nakirah tidak tentu, ada ma'rifah tertentu bendanya. Ada nakirah tidak tentu, sebuah kitab, sebuah pulpen, sebuah itu nakirah. Tapi kalau kitab itu, pulpennya fulan, pulpennya itu berarti ma'rifah tentu, bendanya tertentu. Nah, isim yang ma'rifah ini apa saja? Isim yang ma'rifah ini ada 5 atau 6. Isim ma'rifah ini dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Kata ganti huwa, ana. Kan ma'rifah kata ganti. Saya kan tertentu. Huwa, dia, ada yang dimaksud. Dia ma'rifah.
anta kamu, tertentu. Isim dhamir ini ma'rifah. Ya. Maka dia bisa jadi mubtada, karena mubtada itu syaratnya harus ma'rifah. Huwa tilmidun. Dan seterusnya. Ya. Terus isim alam. Alam ini nama orang, nama negara, nama kota. Muhammadun, Zaidun. Isim alam itu kan ma'rifah. Muhammad berarti kan tertentu orangnya. Ya. Terus isim mubham. Mubham ini yang tidak menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, yaitu dua, isim isyarah sama mausul. Isim isyarah ini sudah kita bahas, hadza, hadhihi, haulai. Isim isyarah itu ma'rifah, karena kan kata tunjuk. Hadhihi saburatun. Kata tunjuk, ya ma'rifah tertentu. Isim mausul juga begitu, tertentu. Mausul itu kata sambung. Ja'al ladzi abuhu alimun. Ja'al ladzi abu alim, telah datang orang yang ayahnya itu alim. Maka ja'a fi'il madhi, alladzi isim mausul. Kata sambung, orang yang. Isim mausul mabni ala apa? Mabni ala tuh. Kok dhamir? Alladzi. Mabni ala sukun fi mahalli apa? Menduduki tempat apa dia? Rafa sebagai fa'ilnya ja'a. Maka alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, menduduki tempat rafa sebagai fa'ilnya ja'a. Isim mausul ini perlu silatul mausul. Jumlah yang datang setelah isim mausul ini namanya silatul mausul, penguat dari isim mausul. Karena kalau alladzi sendiri kan tidak bisa. Masa ja'al ladzi, telah datang orang yang apa? Maka dia perlu silatul mausul. Silatul mausul itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Maka abuhu ya ini, abuhu jadi apa? Mubtada. Dia dianggap awal kalimat mubtada. Alimun khobar. Hu-nya kembali ke alladzi. Domir yang kembali ke isim mausul itu namanya aidul mausul. Domir yang kembali ke isim mausul itu namanya aidul mausul. Jadi isim mausul itu punya aidul mausul, punya silatul mausul. Harus ada domir yang kembali ke isim mausul dan ada jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Ja'al ladzi abu alim. Tapi kan dia menunjukkan orang tertentu kan. Telah datang orang yang ayahnya alim. Maka dia ma'rifah. Isim mausul ma'rifah, isim isyarah ma'rifah. Isim isyarah itu hadza, hadhihi kata tunjuk. Kan ma'rifah kan? Hadhihi sabura ma'rifah. Karena tertentu. Terus isim dhamir ya, isim alam, isim mubham. Sama isim yang ada al. Isim yang ada al. Ini ma'rifah. So di al-kitabu, kitab itu. Makanya memasukkan al ini ma'rifah. Al-qalamu, pena itu. Yang kelima, isim yang dimudhofkan kepada semua ini. Yang kelima, isim mudhof kepada seluruhnya. Mudhof kepada domir, mudhof kepada alam, mudhof kepada isim mubham. Contoh, yang mudhof kepada domir. Saya hapus ini. Contoh yang mudhof kepada domir, ya, Zaidun kitabuhu jadidun. Zaid itu kitabnya baru kitabu. Ini kan kitabu ini kan mudhof kepada domir kan, kitabuhu. Kitabnya dia, nya ini maksudnya kan Zaid, kitabnya Zaid. Ini contoh yang mudhof kepada domir. Contoh yang mudhof kepada alam, ya tinggal ini ganti aja. Kitabu Zaidin, ini kan mudhof kepada alam kan, mudhof kepada nama orang. Kitabu Zaidin jadidun. Maka kitabu mubtada wa huwa mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Kitabnya Zaid. Ya, ini contoh yang mudhof kepada isim alam, nama. Ma'rifah kan? Kitabnya Zaid kan tertentu. Kitabnya
kitab milik orang yang bernama Zaid. Itu berarti kan ma'rifah tertentu. Paham ya? Yang mudhaf kepada isim isyarah. Contoh kitabu hadza, kitabnya orang ini. Atau mudhaf ke isim mausul, kitabul ladzi jaa. Kitabul ladzi jaa, kitabnya orang yang telah datang. Mudhaf kepada isim mausul, mudhaf kepada yang ada al. Kitabul tadi mudhaf kepada yang ada alnya. Paham ya? Jadi yang kelima itu yang dari isim ma'rifah adalah yang dimudhafkan kepada salah satu dari semua itu. Ini isim ini yang namanya isim-isim ma'rifah. Artinya maknanya merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Lainnya ini ya sudah nakiro. Lainnya ini berarti nakiro. Tidak tentu. Paham ya? Kembali ke penjelasan na'at. Na'at itu kata sifat itu atau na'at itu mengikuti yang diikutinya, mausuf atau man'utnya dalam hal ma'rifah dan nakirohnya. Kalau yang disifati nakiroh, na'atnya juga harus nakiroh. Contoh tadi itu, hadza baitun kabirun. Ini sebuah rumah yang besar. Ini kan nakiro kan, ini baitun, sebuah rumah kan nakiro. Maka sifatnya juga harus nakiro. Baitun tidak boleh, ada baitun al kabiru tidak boleh. Atau hadal baitu kabirun. Beda lagi. Kalau hadal baitu kabirun itu susunannya nanti mubtada khobar. Rumah ini besar. Kalau kita katakan hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Kalau hadzal baitun kabirun, ini sebuah rumah yang besar. Beda. Tapi kan ini bukan sifat mausuf lagi kan? Kalau kita ucapkan hadzal bait kabir, ini rumah besar, berarti kan bukan jadi sifat mausuf, bukan jadi na'at man'ut. Jadi na'at man'ut itu harus ikut apa katanya, sifat itu harus ikut apa katanya man'utnya. Kalau man'utnya nakiro, dia harus nakiro. Ya. Seperti apa? Dakhaltu, saya telah masuk fil baitil kabiri. Fil baitil kabiri kan? Kenapa? Mengikuti? Ya, ini naatnya. Saya telah masuk fil baitil kabir, di rumah yang besar itu. Tapi kalau kita mau buat nakiro bisa juga. Dakhaltu fi baitin, kalau tidak ada alnya ditanwin. Fi baitin tidak ada al, pokoknya tidak mudhof ya. Kalau mudhof tidak boleh mudhof tidak boleh tanwin. Kitabul ustadi, bukan kitabun ustadin. Kalau tidak ada al, tidak mudhof, itu tanwinkan. Dakhaltu fi baitin kabirin, saya telah masuk di sebuah rumah yang besar. Tapi kalau dakhaltu fil baitil kabiri, saya telah masuk di rumah yang besar itu. Paham ya? Jadi kalau kata bendanya, isimnya itu ma'rifah, maka na'at atau sifatnya itu juga harus ma'rifah. Kalau isimnya nakiro, na'atnya juga harus, atau man'ut mausufnya nakiro, na'at itu juga harus nakiro. Jadi na'at hakiki itu mengikuti man'ut dalam semua hal. Dalam rofa nasab jarnya dia ikut, dalam muzakkar muannasnya dia ikut, dalam ma'rifah nakironya dia ikut. Tapi si na'at sababi yang tidak langsung menjelaskan man'ut, tapi menjelaskan yang berhubungan dengan man'ut. Seperti tadi itu, Zaidun alimun, al-alimu abu. Ya. Itu bukan alimun ya, al-alimu abu. Maaf.
Yang betul itu Ja'a Zaidun al-alimu. Zaid ini kan nama orang. Nama orang itu berarti nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Tertentu. Nama orang itu tertentu ma'rifah. Zaid. Maka sifatnya harus juga ma'rifah. Maaf tadi keliru susunannya. Ja'a Zaidun alimun abu. Yang betul Ja'a Zaidun al-alimu abu. Telah datang Zaid yang alim ayahnya. Maka paham ya, al-alimu ditambah al karena Zaid itu ma'rifah. Maka sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau alimun itu nakiro, maka harus ditambahi al-alim. Nah, ini na'at sababi, na'at yang tidak langsung menjelaskan man'utnya, tapi menjelaskan yang berhubungan ya. Yang berhubungan dengan man'ut. Hu ini kan Zaid maksudnya. Telah datang Zaid yang alim ayahnya Zaid. Maka dia tidak mengikuti muzakkar muannasnya. Jadi kalau nasabah ini hanya mengikuti i'rab. I'rabnya ngikuti dia. Rafa ikut rafa. Tapi muzakkar muannas tidak ngikut. Contoh Zaid yang alim saudarinya, maka dia Zaidun bukan al-alimu, tapi al-alimatu tuhu. Al-alimatu tuhu. Datang Zaid yang alim saudarinya. Dia kan tidak ngikut. Ini muannas kan al-alimatu. Zaid muzakkar. Jadi kalau nasabah itu tidak mengikuti masalah itu. Tapi masalah rafa nasabnya tetap mengikuti walaupun nasababi. Jadi nasababi tetap mengikuti rafa nasab jarnya, tapi masalah muzakkar muannas tidak mengikuti. Paham ya? Ini na'at hakiki dan na'at sababi. Selesai na'at ini. Kemudian taukid ya. Ataf. Ataf itu tawabe, pengikut yang dihubungkan dengan maktufnya oleh huruf ataf, huruf penghubung. Huruf penghubung di situ sebutkan di dalamnya itu ada waw, ada fa, ada summa, ada au, ada am, ada imma, ada bal, ada la, ada lakin, ada hatta, ada fi. Hatta fi ba'dil mawadhi, ada hatta di sebagian tempat. Hatta itu bisa menjadi huruf ataf. Jadi ataf itu al-ataf ya, ataf itu tawabe yang dihubungkan oleh matbu kepada yang diikutinya dengan perantara huruf ataf. Contoh tadi itu Ja'a Zaidun wa Bakrun tadi itu. Telah datang Zaid dan Bakr. Waw ini untuk mutlaqul jam'i, untuk sekedar mengumpulkan. Telah datang Zaid dan Bakr, berarti kan telah datang Zaid dan telah datang pula Bakr. Itu waw. Kalau summa fa itu menunjukkan tartib wa ta'kid. Fa itu harfu atfin li tartib wa ta'kid. Fa itu huruf ataf juga, tapi maknanya beda dengan wa. Kalau wa itu sekedar menunjukkan gabungan. Kalau fa itu untuk tartib dan ta'kid, tertib dan berkesudahan. Contoh Ja'a Zaidun Bakrun. Telah datang Zaid lalu Bakr. Ini tertib tapi ta'kid. Ta'kid itu langsung. Tidak lama Zaid datang, Bakr datang. Lain sama summa. Kalau summa itu tarohi. Tarohi itu ada jeda. Ja'a Zaidun summa Bakrun, berarti datang Zaid terus lama baru datang Bakr. Itu summa. Kalau fa itu langsung. Kala saya lamun, summa kala, summa kemudian nanti di akhirat kamu akan tahu. Summa kala sawfa ta'lam. Summa. Ya. Summa itu kemudian, tapi maknanya beda dengan fa. Fa itu langsung, summa itu ada jeda, tarohi. Kemudian ada apa? Au ini untuk
ragu-ragu atau milih. Contoh ja'a Zaidun au Bakrun. Jadi bisa juga untuk ragu-ragu. Tadi yang datang Zaid apa Bakar? Atau untuk milih, kul tufahan au makanlah tufahan au burtukolan, makanlah apel, tufahan atau burtukol atau jeruk. Bisa juga untuk memilih, takhir. Bisa juga untuk ragu, untuk keraguan. Tahu? Am sama, am mirip dengan au. Cuma am ini nanti penggunaannya ada a. Ya. Atau fahan akal tak ambur tukolan. Apakah apel yang kau makan atau am ini untuk takyin, untuk menentukan. Tadi yang kau makan itu kalau au ini untuk milih kan. Kalau am ini untuk menentukan di antara dua itu. Mana yang kau perbuat tadi? Akal tak tufahan atau tufahan akal tak ambur tukolan. Kau tadi makan apel atau makan? Ada imma. Imma ini untuk memilih juga. Sebetulnya ada yang tidak sepakat. Imma ini am, ada am, ada au, ada imma. Imma mannan ba'du wa imma fidaan. Di surat imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya. Jadi untuk memilih juga, memberi alternatif. Imma fidaan, imma mannan, tawanan itu bisa dilepas begitu saja. Imma fidaan, atau bisa dijadikan tebusan. Imma mannan wa imma fidaan. Nah, sebagian tidak sepakat imma itu huruf ataf. Sebagian mengatakan yang huruf ataf itu sejatinya wawunya, bukan immanya. Imma ini cuma menegaskan saja untuk pilihan. Ya. Terus imma apa? Bal. Ya. Maja'a Zaidun bal Bakrun. Ya, maja'a Zaidun bal Bakrun. Tidak datang Zaid tetapi Bakar yang datang. Bal itu untuk idrok. Idrok itu membatalkan. Maja'a Zaidun bal Bakrun. Tidak datang Zaid tetapi Bakar. Untuk membatalkan yang sebelumnya. La ini untuk nafi sekaligus ataf. Contoh ja'a Zaidun la Bakrun. Telah datang Zaid bukan atau tidak Bakar. Maka Bakrun di sini, la di sini huruf nafi tapi sekaligus ataf. Karena dia mengatafkan Bakrun kepada Zaidun. Tapi sekaligus kan mengandung makna nafi, menidakkan. Telah datang Zaid bukan atau tidak Bakar. Bakar tidak ada. La Bakrun. Ya. Tapi ini cuma bisa jadi huruf ataf di mufrad saja, bukan bentuk kalimat, di kata tunggal saja. Bakar kan satu kata, Zaid satu kata ini bisa. Kalau kalimat tidak bisa. Kalau kalimat dia lainnya ini cuma huruf nafi saja, tidak bisa mengatafkan. Terus ada lakin. Bukan lakinna ya, jangan keliru. Lakinna itu saudaranya inna. Inna anna ka'anna lakinna. Maknanya sama, cuma fungsinya beda. Lakin di sini mirip dengan lakinna, sama-sama punya makna istidrok. Istidrok untuk menyusulkan informasi yang ketinggalan. Contoh maja'at talamiz. Maja'at talamiz, tidak datang murid-murid. Lakin Zaidun, akan tapi Zaid datang. Karena yang menyusulkan informasi. Dibilang tidak datang murid, dipikir tidak ada yang datang sama sekali. Maka disusulkan informasinya Zaid. Maka lakin ini, Zaidun ini maktuf ke sini. Huruf atofnya lakin. Ya. Tapi lakin beda sama lakin. Kalau lakinna tansibul isma watarful khobar. Kalau lakinna pakai tasbih. Tapi lakin tidak beramal. Dia cuma huruf ataf saja, tidak ada amalnya. Lil istidrok, untuk istidrok menyusulkan informasi. Ini huruf-huruf ataf. Nah, paham ya? Hatta di sebagian tempat, hatta itu kadang-kadang jadi huruf ataf juga.
Ya. Contoh, akaltu as-sama kata hatta ro. Akaltu sama kata hatta ro saha. Saya makan ikan itu sampai kepalanya pun saya makan. Hatta ro saha. Ya, roksa, ya kan? Di sini roksa, kenapa roksa? Maktuf ke sama kata, sama kata, kan mansub. Kok bisa mansub ini sama kata? Jadi apa? Maf'ul bihnya ini akal itu fi'il fa'il, fi'il madhi mabni ala sukun karena ittisal dengan tak mutaharikat. Tak mutaharikat dhamir, muttasil mabni ala dhamir di mahalli raf'in fa'il. Sama kata maf'ul bih mansub. Maf'ul bih kan harus mansub. Hatta huruf ataf dan jar, huruf jar waya harfu atfin. Roksa maktuf kepada sama kata mansubun mithluhu, mansub semisalnya. Hanya kembali ke mana domir ha ini? Kembali ke sama kata, kepalanya ikan tadi. Jadi kadang-kadang hatta itu jadi huruf ataf. Tapi ini bisa juga jadi huruf jar saja tanpa ataf. Contoh, kalau dibaca akal itu sama kata hatta ro si ha, maka diberlakukan hatta sebagai huruf jar. Beda artinya. Berarti saya makan ikan cuma sampai kepalanya. Lain arti. Nah, geragas itu huruf ataf tadi. Hatta rosa. Sak kepalanya. Bisa juga dibaca hatta rosuha. Maka roksu kalau dibaca hatta rosuha, berarti hatta ini cuma huruf harfu ghoyah saja. Dan tidak, maka roksu jadi mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang. Akal itu sama kata hatta roksuha akal tuhu. Saya makan ikan itu hatta roksuha akal tuhu, sampai kepalanya pun saya makan. Maka akal tuhu itu hatta roksuha akal tuhu, hatta roksuha akal tuhu. Maka akal tuhu ini jumlah fi'liyah akal tuhu nanti jadi khobarnya roksu tapi dibuang karena sudah diketahui dengan kalimat itu. Jadi bisa dibaca hatta roksaha jadi huruf ataf, bisa dibaca hatta roksiyah jadi huruf jar saja, tapi cuma sampai batas, tidak sampai. Bisa juga dibaca roksuha jadi huruf ghoyah, huruf tujuan sampai, tapi lil ibtida untuk memulai, maka roksu jadi ada. Jadi kadang hatta itu bisa jadi huruf ataf. Paham ataf ya? Jadi ataf itu apa? Kata yang mengikuti kata sebelumnya dengan bantuan kata penghubung. Isim atau fi'il. Nah, ataf ini bisa satu kata. Contoh Zaidun wa Bakrun kan satu kata ke satu kata. Tapi ataf ini juga bisa jumlah ke jumlah. Paham ya? Contoh, Yadhabu Zaidun summa ja'a atau summa yaji'u amrun, yaji'u Bakrun. Pergi Zaid, kemudian summa berarti ada jeda, kemudian datang Bakar. Maka ini yang maktuf adalah jumlah fi'liyah yaji'u Bakrun, ini kan fi'il fa'il. Yadhabu Zaidun juga fi'il. Maka jumlah yang ini maktuf ke jumlah yang ini. Jadi jumlah ini bisa juga mengatafkan, huruf ataf ini bisa mengatafkan jumlah kalimat, bisa juga mengatafkan satu kata. Paham ya? Tapi harus seimbang. Kalau jumlah fi'liyah matufnya ke jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah matufnya ke jumlah ismiyah. Paham ya? Itu ataf. Tawabi yang kedua. Tawabi berikutnya adalah taukid. Taukid ini tawabi untuk menegaskan. Taukid ini penegasan, penegasan atau penguatan. Taukid ini dua macam. Taukidnya dua macam. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid lafzi itu dengan mengulang lafaz tadi. Contoh tadi, ja'a ro'isu. Telah datang ar-ro'isu, jadi fa'il kan? Nah, presiden itu dikuatkan lagi ar-ro'isu.
Jadi diulang 2 kali. Ja'a ro'isu. Maka ro'isu yang kedua ini adalah taukid untuk ro'isu yang pertama. Marfu'un misluhu. Taukid lil awal. Ro'isu yang asani ini taukid lil awal. Marfu' misluhu. Marfu' semisanya yang pertama. Bidhamma ghairu babi. Taukid lafzi. Jadi taukid lafzi itu dengan mengulang lafaz. Taukid maknawi itu dengan makna. Artinya ada beberapa kata yang memang digunakan untuk taukid. Seperti nafsu, ainuhu. Ja'a ro'isu ainuhu. Datang ro'is itu, ainu sih bukan maknanya mata, bukan, zatnya. Datang presiden itu zatnya, ini dia sendiri. Ainuhu. Bisa juga kulluhu. Seperti ja'al qaumu kulluhum. Kulluhum ini taukid kepada kaum. Lafaz kullu juga bisa jadi taukid. Atau ba'duhum. Datang kaum itu seluruhnya, semua. Atau ajma'. Datang ja'al qaumu ajma'u. Datang kaum itu ajma'u, semuanya. Atau ajma'un. Kalau marfu pakai waw kan, jamak muzakkar salim, ajma'un. Kalau mansub majrur ajma'in. Makanya wala alihi wa sahbihi ajma'in itu semuanya. Itu taukid. Bisa kabeh semua. Ja'al qaumu ajma'un. Telah datang kaum itu semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sajada apa? Fi'il madi. Sajada yasjudu. Malaika ta betul peti. Malaika tu fa'il. Kullu karena taukid pertama. Ajma'un marfu dengan wawu. Taukid kedua. Ini taukid pertama, ini taukid kedua. Taukid pertama, ini taukid kedua. Wa huwa mudhaf. Hum ini mudhaf ilaih. Hum dhamir muttasil mabni ala sukun. Fi mahall jar mudhaf ilaihnya kullu. Makanya kullu kan tidak tanwin. Karena dia mudhaf ke hum. Fasajadal malaikatu kullu majma'un. Maka sujudlah malaikat itu semuanya. Semuanya. Ini taukid pertama, taukid kedua. Ajma' ini ada pengikutnya. Akta, abta, abso. Pengikutnya ajma'. Ja'al qaumu ajma'un, aktaun, abso'un, abta'un. Ajma', akta, abta, abso'. Terus pokoknya kuwabeh. Dan terima taukidnya 4. 5 sama ajma'. 4. Ja'al qaumu ajma'un, aktaun, abta'un, abso'un. Ajma', akta, abta, abso'. Itu namanya taukid maknawi. Kalau yang mengulang lafaz namanya taukid lafzi. Sama, makna sama. Ada maknawi, ada lafzi. Paham ya? Ada badal. Terakhir badal. Ya, badal. Badal ini kan substitusi tadi ya. Badal ini dibagi lagi. Badal ini pengikut ya, tawabe yang fungsinya mengganti mubdalnya, mengganti yang diikutinya. Badal, substitusi. Ini juga dibagi lagi. Ada badal syai' min syai'. Badal syai' min syai'. Atau al-kul min al-kul. Atau disebut juga badal mutabik. Di kitab lain sama, syai' min syai', kul min kul, atau badal mutabik. Badal sesuatu dari sesuatu. Kul min kul, semua dari semuanya, keseluruhan. Mutabik itu sama, kesetaraan. Sesuai. Yaitu contohnya tadi itu ja'a zaidun
Abu Bakrin. Datang Zaid, Abu Bakrin. Saudaranya Bakar. Siapa Abu Bakrin? Zaidun. Siapa Zaid? Abu Bakrin. Kul minkum, semua dari semua. Tahu ya? Mirip. Nah, ada lagi badal ba'at min kul, badal ba'at al-ba'at minal kul, badal al-ba'at minal kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Contoh, qara'tul kita apa kitabu apa kitabi? Jadi apa? Maf'ul bih. Qara'tul kitabah nisfahu, separohnya. Saya telah membaca kitab itu nisfahu, separohnya. Maka nisfah ini badal ba'at minal kul, sebagian dari keseluruhan. Maka dibaca qara'tul kitabah nisfa. Fa ini mansub, mengikuti kitabah. Kalau saya lihat nazartu fil, kalau kita ganti kalimat nazartu fil kitabi, yang ada fi, nazartu fil kitabi nisfihi. Jadi ngikut apa kata? Tapi ini badal ba'at minal kul, sebagian dari keseluruhan. Ada lagi badal istimal. Ini hati-hati, karena sering terkecoh yang belajar nahwu ini badal istimal. Istimal itu artinya dari kata syamula ismu, mencakup. Istimal itu mencakup. Badal istimal itu hampir nanti kadang disarukan dengan badal kul minal kul, padahal beda istimal. Contoh, a'jabanil khotib, a'jabani al khotib. Bapak bu, maf'ul bihnya ya. A'jabani, telah membuat takjub akan saya siapa khotib, maka ini jadi fa'il, khotibu. Membuat takjub akan saya siapa khotib. Iya, fa'il. Paham ya? A'jabal khotib, telah membuat saya takjub saya. Khotib itu kalamuhu. Ini badal istimanya khotib. Ya. Bedanya kalau kul min kul sama khotib atau ini sama ba'at minal kul. Kalau istimal itu badal itu bukan bagian dari khotib. Yang bagian dari khotib itu kan kepalanya, tangannya, itu kan bagian. Tapi kalau kalam itu kan tidak ada, bukan bagian dari dia, tapi masih karena kalamnya dia masih berhubungan dengan dia, itu istimal. Jadi beda dengan kul min kul. Kalau kul min kul itu semuanya, ini bagian. Seperti itu ja'al qaumu kulluhum. Ya. Itu semuanya. Itu badal kul min kul. Kalau istimal ini badalnya itu berhubungan dengan yang dibadali, tapi bukan bagian dari dia. Tapi kalau kul min kul itu bagian. Itu. Ada lagi sebetulnya satu badal ghalat, tapi badal ghalat itu tidak ada di kitab. Tidak ada di kitab, karena ghalat itu artinya salah, badal keliru, itu cuma dalam omongan. Contoh, ra'aitu Zaidan al-faros. Ra'aitu Zaidan itu badal ghalat namanya, badal ghalat, badal salah, ghalat itu salah. Jadi ra'aitu Zaidan al-faros, al-farosa. Farosa jadi badalnya Zaidan. Saya melihat Zaid, keliru, al-faros, kuda. Oh, keliru. Iya, padahal yang dilihat kuda. Kita ceplosan, maksud Zaidnya milik kuda. Pokoknya begitu. Padahal ghalat ini badal salah. Jadi gak mungkin ada di kitab. Itu cuma ucapan. Oh, bukan diartikan saya melihat Zaid dalam keadaan di kuda. Enggak. Soal itu Zaidan al-faros. Saya melihat Zaid kuda, bukan Zaid.
Itu badal kolak. Nggak ada di kitab, ini aja cukup 3. Dalam dialek aja. Ya, sebenarnya ada satu lagi badal tafsir. Yang saya dapat dari punya guru itu ada satu lagi badal tafsir. Tapi itu ada yang ditafsirkan lain begini. Badal tafsir itu al-kalimatu salatun. Kata itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu ada 3, isim, fi'il, harf. Ini badal tafsir namanya. Tafsir itu perincian. Tafsir pakai shad. Tafsir. Badal tafsir. Kata itu ada 3, isim, fi'il. 3 itu apa saja? Ini perinciannya. Al-kalimatu salatun, ismun, ya kan? Kan sama dengan. Tapi ada yang menafsirkan lain. Oh enggak, ini bukan badal tafsir. Dia khobar, mubtada'nya dibuang, yaitu al-kalimatu salatun huwa atau hiya. Nah, hiya itu kembali ke kalimat hiya ismun. Nah, maka ini ada yang mengi'rab bukan badal tafsir, tapi dia khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Ketentuannya hiya ismun. Terserah lah. Pokoknya saya coba nyampaikan ini badal tafsir. Pokoknya moconya ya ismun, mau di i'rab khobar, mau di i'rab ya. Ini badal tafsir namanya. Pada yang paham badal ya. Jadi pengganti. Kalau ungkahul mar'u li arba'in, dinikahi wanita itu kan 4, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Itu kan tafsir kan. Tungkahul mar'u li arba'in, li jamaliha itu kan mengikuti li arba'in itu. Paham ya? Itu badal tafsir. Sampai sini selesai awabi wa alam sampai situ dulu. Nanti disambung lagi untuk nawasib. Amil nasab itu maf'ul bi. Iya. Ya boleh kalau mau dianu, tapi terlalu panjang nanti amil nasab. Moco ini, moco. Paham ya? Ngono peta ya. Soalnya kanggo kita. Isim yang dinasobkan maf'ul bih. Apa itu? Contoh ayat itu. Nggak salah antara ayat itu. Iya. Apa tidak mau berdoa? Sudah ya? Apa mau dilanjut sedikit? Ya itu istimal. Istimal itu sesuatu yang berkaitan dengan yang dibadali, tapi dia bukan bagian dari yang dibadali. Saya badal kul min kul itu kan keseluruhan. Keseluruhannya. Seperti aku Zaidin, seperti Alkitabu kulluhum. Semuanya. Itu bagian. Seperti tadi, Qaratul Kitab nisfah, separuhnya. Separuhnya saya membaca kitab separuhnya. Separuhnya itu kan bagian. Kalau istimal itu bukan bagian dari yang dibadali. Contoh, tadi itu Jamalil Khotib telah membuat saya takjub khotib, si orator itu. Ya, si kalamnya, pembicaraannya, atau khutbatuhu, khutbahnya. Nah, khutbahnya kan bukan bagian dari dia, tapi kan masih ada hubungan dengan dia. Ini kan bukan bagian. Kalau separuh, setengah, sepertiga itu kan bagian. Akal tuh al-khubzah, sulu tahu. Saya makan roti itu sulu tahu sepertiganya. Itu kan bagian. Kalau istimal itu bukan bagian dari itu. Kalam pembicaraan kan bukan bagian dari
Kan disebut bagian itu kepalanya, tangannya itu bagiannya khotib. Tapi kalau pembicaraannya atau akalnya, pikir kecerdasannya umpama ajabil khotibu zakahu, saya membuat saya takjub. Khotib itu kecerdasannya, itu kan bukan bagian dari dia. Tapi kan masih ada hubungan, tapi bukan bagian, itu namanya istimal. Kalau nanti kalau di tasawuf beda gitu ya. Hah? Ya. Ajabani al-khatibu saubuhu, pakaiannya itu badal apa? Bat minal kul, bagian. Tapi kalau kecerdasannya apa itu bukan bagian dari dia, memang ada hubungan. Ya intinya sama badalnya lah. Kalaupun antum tidak bisa membedakan istimal sama batinul, pokoknya ngerti itu badal. Ya sudah. Allah.